Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai grupoida, semigrup, dan monoida. Nah, di sini anggota kelompok dari kelompok 4 ini ada Eka Listianovianti, ada Putri Francisca Patricia, ada Sri Puja Novanti, dan ada Siti Wasilah Zunia. Kami dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Matematika, Perguruan Tinggi Negeri Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan dari pembuatan materi ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Pak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Nah, materi yang akan dibahas pada hari ini ialah yang pertama, ada grupoida, ada semigrup, dan ada monoida. Di sini kita memiliki 3 pemateri. Pemateri 1 yaitu Putri akan menjelaskan mengenai grupoida, lalu pemateri 2 yaitu Siti Wasilah akan menjelaskan mengenai semigrup, dan pemateri 3 yaitu ada Sri Puja akan menjelaskan mengenai monoida. Kepada pemateri pertama yaitu Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada grupoida. Untuk mengenal definisi grupoida, di sini ada definisi 10, yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni anggota dari H1, H2 merupakan anggota himpunan H. Lanjut. Ya, jadi grupoida itu biner yang tertutup. Kalau kita punya himpunan dikasih operasi, kemudian itu merupakan tertutup, berarti operasinya itu adalah operasi biner yang pada himpunan itu. Kita bisa menyatakan bahwa itu grupoida. Kenapa? Jadi grupoida itu adalah suatu himpunan yang jika diberikan operasi, operasinya itu berlaku biner terhadap himpunan itu tersendiri. Dan dia tertutup, maka kita katakan dia itu grupoida. Kelompok kami mengambil sampel latihan tugas mandiri nomor 5, diberikan Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modul 6 merupakan operasi biner di Z6. Kelompok kami mengklaim bahwa latihan tugas mandiri nomor 5 ini merupakan grupoida. Mengapa? Berdasarkan tabel Cayley di samping, diperoleh bahwa Z6 tertutup terhadap operasi biner perkalian 6, yaitu penjumlahan 6, yaitu setiap anggota H1 dan H2 itu merupakan anggota Z6. Di sini bisa dilihat, misalkan di sini 0 itu ditambah 0 menghasilkan 0, dan seterusnya hingga 5 dijumlahkan dengan 5 ini. Mengapa disebut tertutup? Karena menghasilkan angka-angka yang ada di himpunan Z tersebut ini. Ya, begitu. Lanjut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1, sudah sangat jelas sekali dijelaskan mengenai grupoida. Nah, di sini saya izin memberikan kesimpulan mengenai grupoida. Jadi, apabila ada suatu himpunan, maka disebut grupoida apabila operasi yang ada pada himpunan tersebut itu merupakan operasi biner, sehingga akan berlaku sifat ketertutupan. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai semigrup akan dijelaskan oleh pemateri 2. Kepada Siti Wasilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang semigrup. Di sini ada definisi semigrup, yaitu definisi 11.
Himpunan H terhadap operasi biner disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner apabila berlaku aksioma 1, yaitu H tertutup terhadap operasi biner untuk setiap H1, H2 anggota himpunan H, H1 operasi biner H2 anggota himpunan H. Aksioma kedua yaitu operasi biner pada himpunan H berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 dikali H2 dikali H3 sama dengan H1 dikali H2 dikali H3. Nah, di sini ada latihan soal 7, berikan contoh yang menunjukkan semigrup pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Tadi telah dijelaskan bahwa bila untuk menemukan semigrup, ada apabila terbukti yang pertama itu operasi biner tertutup, yang kedua grupoide bersifat asosiatif. Untuk menyelidiki operasi biner X pada himpunan A, yaitu min 1, 0,1, apakah bersifat asosiatif, kemungkinan yang diperoleh misal A-nya itu min 1, B-nya itu 0, C-nya sama dengan 1. Maka di sini ada sifat asosiatifnya, kita masukkan, maka menghasilkan 0. Nah, 0 ini itu bersifat tertutup karena masih termasuk himpunan H bila himpunan H ini dimisalkan bilangan bulat. Di sini juga ada tabel di pinggirnya, yaitu bila misal B yang tadi dijelaskan adalah bilangan bulat, maka yang himpunan A ini min 1, 0, 1. Tabel C lainnya yaitu yang di bawah ini. Berdasarkan tabel ini, operasi perkalian pada himpunan bilangan di atas merupakan operasi biner karena bersifat tertutup. Misalnya yang di sini min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini termasuk bilangan bulat atau bilangan yang masuk ke himpunan A tersebut. Jadi berdasarkan definisi 11 dengan A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C tertutup, sehingga operasi perkalian pada himpunan A min 1,0,1 bersifat asosiatif. Ini memenuhi aksioma 1 yang pertama kali dijelaskan. Oleh karena itu, operasi X pada himpunan di atas bersifat asosiatif, maka disebut semigrup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Wasila yang telah menyampaikan mengenai materi semigrup. Sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, di sini saya izin untuk menambahkan mengapa pada jawaban latihan soal 7 ini kita terfokus pada pembuktian asosiatifnya. Yaitu karena kita dapat melihat kata-kata menyelidiki operasi biner X pada himpunan A. Di situ sudah dijelaskan bahwa himpunannya ini merupakan operasi biner, sehingga kita menjelaskannya itu terfokus pada pembuktian sifat asosiatifnya. Baik, selanjutnya untuk materi mengenai monoida akan dijelaskan oleh pemateri 3. Kepada pemateri 3 yaitu Sri Puja, dipersilahkan. Baik Eka, terima kasih. Di sini ada materi terakhir yaitu monoida. Pertama kita bakal bahas tentang definisinya ya. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner jika berlaku 3 syarat berikut, yaitu yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2, elemen anggota H ke H1, operasi bintang H2 itu merupakan elemen dari H juga. Lalu yang kedua, ada operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, di mana dalam kurung H1 di operasi bintang dengan H2, bintang H3 akan sama dengan H1, bintang dalam kurung H2, bintang H3. Lalu yang ketiga, untuk semua H, elemen H, ada satu elemen anggota H
yang jika E dioperasi bintang H sama dengan H dan H dibintangkan oleh E sama dengan H juga merupakan elemen anggota dari H. Next. Di sini ada contohnya, menganalisis latihan soal 4 bagian 1, itu apakah merupakan monoida atau bukan. Soalnya diberikan U10 sama dengan 1, 3, 7, dan 9, dan perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku monoida? Penyelesaiannya, untuk pertama-tama kita bisa selesaikan dengan cara membuat tabel Cayley, di mana operasi modulo perkalian 10 ini kita masukkan anggota himpunannya 1, 3, 7, 9. Angka-angka yang ini tuh didapat dari perkalian antara kolom dan barisnya. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1 sampai dengan 9 dikali 9. Tapi 9 dikali 9 itu kan sama dengan 81 ya, karena kita operasi perkaliannya modulo 10, yang berarti 81 itu sama dengan 1 modulo 10. Atau jika kita perhitungkan, 81 sama dengan 10 dikali 8 ditambah 1. Jadi kita memiliki nilai 1 untuk angka 81 di tabel ini. Nah, karena hasil-hasil yang kita dapat di tabel ini angkanya itu 1, 3, 7, dan 9 ya tadi. 1, 3, 7, dan 9 itu merupakan, boleh di next, merupakan anggota himpunan dari U tadi. Untuk syarat yang pertama, perlu kita ingat bahwa syarat monoida itu merupakan operasi biner atau memiliki sifat ketertutupan. Berdasarkan definisi, himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang jika untuk semua A, B elemen H, maka A bintang B elemen H. U10 berlaku ketertutupan karena anggota dari hasil operasi tadi, yaitu yang 1, 3, 7, 9 itu merupakan anggota dari elemen U. Dengan demikian, A, B elemen U10 cross U10 ke C elemen U10, maka operasi perkalian modulo 10 himpunan tersebut berlaku sifat ketertutupan. Untuk syarat pertama, berarti himpunan ini terpenuhi. Next. Lalu yang kedua, setelah ketertutupan, monoida juga harus memenuhi syarat bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila untuk semua A, B, C elemen H berlaku A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Ini merupakan sifat asosiatif. Bisa kita buktikan dari hasil himpunan di atas. Angka 1 ini didapat, kalau kalian ingat, itu perkalian Kartesius ya, di mana anggotanya 1, 3, 7, dan 9 itu dikalikan berarti kan dapatnya 1,1, 1,3, 1,7, 1,9, lalu 2,1, 2,3, 2,7, 2,9, dan seterusnya sampai dengan 9,9. Jadi kita ini buktikan satu-satu. Nah, di sini saya ambil ada 4 sampel. 1 perkalian modulo 10 dikali dengan 1 perkalian modulo 10 dengan 1. Itu harus sama dengan 1 modulo 10 1 dioperasikan dengan perkalian modulo 10 1 juga. Satunya kan tetap ya. Terus hasil dari 1 perkalian modulo 10 dengan 1 itu 1, yang berarti sama dengan 1 perkalian modulo 10 dengan 1 itu menghasilkan 1. Jadi ruas antara kiri dan kanan itu nilainya sama, yaitu 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan operasi seterusnya, ini bakal banyak banget, tapi saya persingkat sampai dengan perkalian Kartesius yang 9,9, yang berarti 9 dikali modulo 10, dikali lagi dengan 9, operasi kali modulo 10 dengan 9, sama dengan 9 dikali operasi modulo 9, dikali operasi modulo 9. Itu hasilnya akan 9 sama dengan 9. Nilai-nilai ini teman-teman bisa cek di hasil tabel Cayley yang ada di atas. Karena hasil dari pengoperasian tersebut memenuhi definisi asosiatif, maka terbukti bahwa himpunan tersebut berlaku sifat asosiatif. Berarti buat syarat yang kedua juga memenuhi. Next.
Lalu syarat yang ketiga yaitu suatu himpunan dikatakan monoida harus memiliki elemen identitas. Berdasarkan definisi, elemen atau anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang apabila berlaku E bintang A sama dengan A dan A bintang E sama dengan A untuk setiap A elemen H. Dilihat dari hasil tabel Cayley di samping, terbukti bahwa U10 memiliki elemen identitas. Karena hasil pengoperasian tersebut memenuhi definisi elemen identitas dengan elemen identitas pada himpunan tersebut adalah angka 1. Kenapa angka 1? Teman-teman bisa cek di tabel Cayley ini, angka yang jika dikalikan dengan modulo 10 itu menghasilkan angka itu sendiri. Di sini teman-teman bisa cek angka 1 dikali modulo 10 dengan 1 hasilnya 1, dengan 3 hasilnya 3, dengan 7 hasilnya 7, dan dengan 9 juga hasilnya 9. Berarti hasilnya sama dengan himpunan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa angka 1 merupakan elemen identitas dari anggota himpunan di atas. Sedangkan angka-angka yang lainnya tidak menghasilkan hasil yang sama. Contohnya seperti 3 dioperasi kali modulo 10 dengan 3, itu hasilnya 9. Itu tidak memenuhi sifat elemen identitas. Maka dari itu, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa himpunan tersebut juga memenuhi syarat monoida, di mana syaratnya salah satunya memiliki elemen identitas juga. Next. Karena himpunan tersebut berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, dan memiliki elemen identitas, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan tersebut terbukti monoida. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Puja, materi yang disampaikan benar-benar sangat lengkap ya. Jadi kita dapat menemukan suatu perbedaan antara ketiga materi tadi, yaitu grupoida, semigrup, dan monoida. Setelah mendengarkan pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3, kita dapat menemukan perbedaan di mana grupoida ini himpunannya itu harus memiliki sifat ketertutupan. Operasi yang ada pada himpunannya harus merupakan operasi biner. Lalu untuk semigrup, himpunannya ini harus memiliki sifat ketertutupan, lalu harus asosiatif juga. Dan semigrup ini bisa kita kenal juga sebagai grupoida asosiatif. Lalu untuk monoida ini himpunannya ialah harus memiliki sifat ketertutupan, lalu harus asosiatif juga, dan harus memiliki elemen identitas. Maka berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.